Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novatia Astuti, NPM 1812120098. Saya dari kelas analisis laporan keuangan 6 AKP6. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai metode rasio. Ini ada beberapa metode yang kelompok saya akan presentasikan. Saya sendiri akan mempresentasikan dua metode rasio. Yang pertama ada rasio aktivitas, yang kedua ada rasio pertumbuhan. Rasio aktivitas yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Perputaran total aktivanya yaitu perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan seluruh aktivanya. Rasio ini juga tidak dapat dinilai dengan angka, yaitu dengan cara membandingkannya setiap tahun. Berikut adalah rumus dari rasio aktivitas, yaitu penjualan dibagi total aktiva. Data ini diambil dari PT Unilever tahun 2020 sebesar 34%. Selanjutnya adalah rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usahanya. Berikut adalah 3 rumus dari rasio pertumbuhan. Yang pertama ada rasio kenaikan penjualan, yang kedua ada rasio kenaikan laba bersih, yang ketiga ada rumus kenaikan EPS. Yang pertama, rumus kenaikan penjualan, yaitu penjualan tahun ini dikurang penjualan tahun lalu dibagi penjualan tahun lalu. Data ini diambil dari PT Unilever tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 0,4%. Rumus kenaikan laba bersih yaitu laba tahun ini dikurang laba tahun lalu dibagi laba tahun lalu. Yang ketiga, rumus kenaikan EPS sama dengan EPS tahun ini dikurang EPS tahun lalu dibagi EPS tahun lalu. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Nimade Irma Nadia, NPM 1812120103, kelas 6AK, P3, mata kuliah analisa laporan keuangan. Rumus dan cara menghitung rasio. Rasio market basis adalah rasio yang sering digunakan di pasar modal. Rasio ini juga menggambarkan kondisi atau keadaan prestasi di pasar modal. Biasanya dipakai investor untuk mengukur ketarikan terhadap harga saham tertentu. Jadi di sini kita ngambil dari laporan keuangan PT Unilever triwulan keempat 2020. Yang pertama, laba per lembar saham biasa atau earning per share ration sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi jumlah lembar saham biasa atau hasil dalam rupiah, yaitu 7,163,536 dibagi 188, hasilnya 38,103,92. Kemudian yang B, rasio harga saham atau price earning ration sama dengan harga pasar per lembar saham biasa dibagi laba per lembar saham biasa dikali 100%, itu hasilnya 7,350. Itu ngambil dari IDX Yahoo Finansial Unilever dibagi 38,10392 dikali 100% sama dengan 19,29. Kemudian yang C, rasio imbal hasil dividen yield ration sama dengan dividen tunai per lembar saham biasa dibagi harga pasar R per lembar saham biasa dikali 100% sama dengan 7,401 dibagi 7,350 dikali 100% sama dengan 100,70. Kemudian yang D itu sama seperti yang C. Selanjutnya rasio produktivitas. Itu rumusnya karyawan atas penjualan sama dengan jumlah penjualan bersih dibagi jumlah karyawan. Kemudian yang kedua, biaya per karyawan sama dengan total biaya dibagi jumlah karyawan. Kemudian yang ketiga, laba terhadap karyawan sama dengan jumlah laba bersih dibagi jumlah karyawan. Selanjutnya mungkin karena di laporan keuangan PT Unilever itu tidak ada jumlah karyawannya, jadi di sini saya pakai rasio profitabilitas. Mungkin sekian dari saya. Apabila
ada kesalahan dalam penyampaian atau menghitung jumlah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.